Indonesia, selain mengalami pandemi COVID-19, ternyata juga mengalami permasalahan pada kualitas kepemimpinan di Indonesia. Lalu, kalian generasi muda, apa kabarnya? Indonesia sangat membutuhkan kalian. Mau tidak mau, kalian yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, bahwasannya tercatat ada sekitar 62,6 juta penduduk Indonesia didominasi oleh para pemuda. Yang artinya, pemuda di Indonesia ada sekitar 25% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan sebenarnya Indonesia punya potensi yang sangat besar. Namun ternyata ada fakta lain, yakni pengangguran yang ada di Indonesia itu didominasi oleh para kaum muda, yaitu sekitar ada 60,5% dari pengangguran di Indonesia dan yang memiliki pendidikan rendah itu adalah dari tingkat lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ada sekitar 3,18 juta dari total 7,16 juta pengangguran itu didominasi oleh kaum muda di Indonesia. Ini diakibatkan oleh dampak internet yang berujung negatif dan kemunduran karakter para remaja saat ini. Namun, Indonesia tetaplah Indonesia yang memiliki 25% penduduknya adalah kaum muda. Ini adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Di samping itu, sumber daya alam dan mineral yang sangat melimpah akan menjadi dukungan dan support untuk para pemuda mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam negeri ini, sehingga akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan lebih sejahtera. Lalu apa yang harus kita benahi semua? Yang kita benahi adalah karakter, yaitu karakter kepemimpinannya. Karena para pemuda adalah sebagai ujung tombak dari kepemimpinan yang ada di Indonesia untuk melanjutkan para penerus kepemimpinannya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu karakter? Karakter itu sendiri adalah sebuah watak, sifat atau emosional, akhlak yang itu bisa terbentuk akibat internalisasi dari pengalaman, culture mungkin, itu yang bisa membentuk sebuah karakter. Karakter itu memang bisa dibentuk dimanapun kalian berada, apa yang kalian dapatkan di situ bisa untuk membentuk karakter. Kemudian kalian tahu nggak sih apa itu yang dinamakan dengan kepemimpinan? Kadang orang tuh menyebut apa tuh kepemimpinan orang yang jadi bos. Gak semua kepemimpinan itu berbentuk bos. Kepemimpinan bisa juga dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk arti kepemimpinan secara umum, yakni suatu usaha yang dilakukan untuk bisa mempengaruhi orang lain, untuk menemukan tujuan-tujuan bersama yang diinginkan, untuk bisa memberikan dorongan, memberikan stimulus-stimulus, dan itu bisa diikuti oleh orang lain yang dianggap lebih bisa membawa semua orang untuk mengikuti satu tujuan bersama. Dan sekarang ini saya sedang berada di salah satu sudut di gedung Universitas Ahmad Dahlan, yakni tempat yang kelihatannya cukup enjoy, cukup nyaman untuk sekedar berbincang ataupun berselfie, foto-foto. Maklum kan sekarang generasi milenial lebih banyak aktif di media sosial juga. Dan mengingat saya berada di tempat ini, beberapa waktu lalu saya dan tim saya, yaitu bersama teman-teman tim kreatif, saya sempat berbincang-bincang sedikit tentang kepemimpinan. Dari situlah kami menemukan sebuah teori yang ditulis oleh George Brett. But they commit themselves to the cause of a brave leader over time. You want to be a brave leader. Two meanings. One, courageous. Brave is courageous. Secondly, it's an acronym for behaviors, relationships, attitudes, values, and the environment. George Brett ini bilang bahwa ketika kalian ingin memimpin generasi milenial, jangan kelola mereka, jangan diajari dari A sampai Z, jangan diberikan panduan-panduan dan strukturnya kemudian mereka suruh membaca, dan itu sangat kurang efektif. Tapi pimpinlah mereka, lead them. Di sini George Brett juga menemukan atau mengusulkan
strategi untuk memimpin generasi milenial, yakni dengan menggunakan 5 pendekatan yang disingkat dalam brief leadership. Yang satu, B, ini adalah behavior. Ternyata behavior generasi milenial yang sekarang, mereka tidak menyukai adanya batasan antara anggota dengan pemimpinnya. Jadi mereka tidak membutuhkan sekat-sekat antara anggota dan pemimpinnya. Mereka ingin diberikan akses informasi yang seluas-luasnya. Mereka ingin ada sebuah komunikasi yang baik di dalam kepemimpinan itu tersebut. Nah, selanjutnya ada relationship. Generasi milenial lebih menyukai hubungan-hubungan antara anggota dengan ketua ini lebih dekat. Mereka ingin dipahami, mereka ingin didengarkan, mereka ingin diberikan feedback yang baik. Ketika kita berdampingan dengan anggota, coba kita berilah feedback yang baik. Kita coba dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Kita coba dengarkan apa yang ingin mereka ungkapkan kepada kita ataupun gagasan-gagasan mereka untuk organisasi. Karena ketika mereka sudah merasa dihargai dan didengarkan, mereka akan mempunyai komitmen yang lebih kuat. Dan ketika komitmen itu menjadi kuat, tentunya visi misi sebuah organisasi akan lebih berjalan dengan baik dan akan lebih tajam lagi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada attitude. Ternyata generasi milenial sekarang ini mempunyai kekuatan dan kemauan yang baik, yang positif untuk dirinya. Generasi milenial itu sangat suka diberikan tantangan-tantangan baru. Berilah mereka kepercayaan, berilah mereka pekerjaan yang di situ menantang bagi mereka. Karena ketika mereka mendapatkan hal seperti itu, mereka akan lebih semangat dan coba dengarkan apa ide-ide dan masukan dari mereka untuk sebuah organisasi ini. Jadi tadi behavior sudah, relation sudah, attitude sudah, dan yang keempat yaitu ada value. Value di sini adalah mempunyai makna bagi lingkungan di sekitar atau alam semesta. Ini adalah yang paling disukai oleh para generasi milenial. Jadi generasi milenial itu lebih suka bekerja untuk organisasi-organisasi yang dia lebih mengutamakan value atau kebermanfaatan lingkungan sekitar. Cobalah membuat kegiatan-kegiatan yang di situ sifatnya memberdayakan. Tujuan organisasi terjalankan, lingkungan sekitar kita juga mendapatkan umpan balik yang positif, dan itu menjadikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang paling disukai oleh para generasi milenial sekarang. Dan yang terakhir yaitu environment, yaitu mengutamakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman, yang baik, yang enjoy buat para generasi milenial. Berikan mereka lingkungan yang enak, berikan mereka lingkungan yang nyaman, yang tidak ada sekat-sekat birokrasi yang sulit. Jadi berikan mereka kebebasan dalam berkomunikasi, dalam menjalin kerjasama. Bahkan kita bisa memberikan mereka kebebasan untuk menjalin kerjasama antar organisasi lain, atau antar organisasi tingkat nasional atau mungkin tingkat internasional. Ketika mereka sudah nyaman dengan lingkungan kerjanya, mereka akan terus bertahan dalam organisasi dan terus meningkatkan komitmen mereka untuk membangun sebuah organisasi. Nah, jadi itu tadi poin-poin yang bisa saya jelaskan dalam karakter kepemimpinan sekarang ini. Kalian bisa memahami bahwasanya generasi milenial itu seperti ini, butuhnya seperti ini, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, pesan saya satu, jangan pernah menganggap hidup ini pendek, anggaplah hidup ini panjang. Karena dengan menganggap bahwa hidup ini panjang, ketika kita gagal, kita akan menginginkan, kita akan terus berusaha untuk memperbaikinya. Dan kita masih punya kesempatan, ingat, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kegagalan. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Lain kali kita akan jalan-jalan lagi ke tempat-tempat lain di salah satu sudut di gedung Universitas Ahmad Dahlan ini. Karena ternyata banyak sekali tempat-tempat yang enjoy, yang asik, yang keren. Bahkan untuk berfoto-foto, untuk kita posting di feed media sosial kita atau untuk instastory di media sosial kita, itu sangat recommended sekali. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi di sini. Oke? Terima kasih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.